Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar query MySQL ya, MySQL. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat atau insert data dari hasil query select ya. Misalnya gini, kita contohkan dulu. Misalnya ada tabel tabel siswa atau tabel mahasiswa, kemudian ada tabel di sini misalnya bimbingan misalnya ada tabel mahasiswa dan tabel bimbingan. Nah, di sini misalnya kita mau memasukkan semua tabel yang ada di tabel mahasiswa akan kita masukkan ke tabel bimbingan misalnya. Oke, di sini kita buat dulu struktur tabelnya. Misalnya pertama misalnya ID, kemudian nama, kemudian NIM misalnya, kemudian di sini misalnya dosen ID atau dosen wali ya, dosen wali atau dosen PA, sama saya dosen pembimbing akademik. Kemudian di sini ada tabel bimbingan. Nanti kita tujuannya adalah memasukkan semua data yang ada di tabel mahasiswa ini ke tabel bimbingan. Misalnya di sini juga ada ID, kemudian tanggal bimbingan, misalnya tanggal bimbingan. Kemudian adalah mahasiswa ID ini ya, sebagai foreign key mahasiswa ID. Kemudian adalah dosen PA misalnya gitu ya. Di sini pakai foreign key. Di sini misalnya tidak usah langsung mengakses di sini aja misalnya, karena kalau kita buatkan foreign key di sini otomatis di sini kita buatkan juga foreign key untuk tabel dosen misalnya. Untuk itu kita cukup menggunakan satu foreign key saja. Oke, di sini kita di sini integer aja, auto increment di sini varchar misalnya 50. Setelah itu NIM misalnya varchar 3 misalnya. Ini langsung nama dosen PA nya misalnya tanpa foreign key ya, misalnya 50. Yes, yang di sini juga sama, integer auto, di sini tanggal. Setelah itu mahasiswa ID di sini adalah integer. Sedangkan di sini dosen PA nya varchar juga, varchar 50. Oke. Sini kita nanti buat perintah atau query insert select ya. Oke, kita buat dulu tabelnya. Kita buat, kita login dulu ke MySQL. Oke, di sini kita buat tabel ya, buat database aja dulu. Create database-nya adalah belajar aja ya, belajar. Apakah sudah ada database belajar? Oke, kemudian kita gunakan belajar. Oke, kita lihat apakah sudah ada tabel. Belum ada tabel ya, kemudian kita buat tabel seperti ini, tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa. Pertama adalah ID integer,
11 not null pasti sebagai primary key. Kemudian sifatnya adalah auto increment. Oke. Kemudian nama dia adalah varchar, panjangnya 50 karakter, not null juga. Kemudian nim varchar, panjangnya 3 not null. Kemudian adalah dosen PA. Di sini kita langsung aja ya, langsung varchar tanpa menggunakan foreign key. Bolehkah dosen PA kosong? Sebenarnya boleh ya. Oke, nggak apa, kita cukupkan, kita enter. Oke, setelah itu kita tampilkan. Kemudian kita deskripsi struktur tabelnya. Sini sudah ya. Kemudian kita buat lagi misalnya tabel bimbingan. Oke, create tabel bimbingan. Oke, tabel bimbingan pertama ID integer 11, not null, primary key. Setelah itu dia sifatnya adalah auto increment. Oke, kemudian adalah tanggal date. Oke, setelah itu mahasiswa ID dan mahasiswa ID. Oke, mahasiswa ID ini sebagai foreign key. Mahasiswa ID adalah integer 11 juga. Ini tidak boleh kosong. Kemudian adalah dosen PA varchar. Tipe datanya adalah varchar juga sama dengan 50. Oke. Sudah selesai. Oke. Nah, sudah, kita show tabels. Oke, kita deskripsikan tabel bimbingan. Oke, sudah ya. Nah, pertama-tama kita kan tujuan kita tadi adalah membuat query menggunakan query insert menggunakan query select ya. Jadi istilahnya semua data yang ada di tabel mahasiswa ini akan kita masukkan semuanya ke tabel bimbingan misalnya. Oke, kita insert dulu, insert into mahasiswa. Kolomnya tadi adalah, kita deskripsikan dulu, describe mahasiswa, insert into mahasiswa, nama, nim, dosen PA misalnya. Values, nama, nim, dan dosen PA. Misalnya namanya siapa misalnya? Namanya misalnya adalah Udin 1. Udin 1, kemudian nimnya adalah misalnya 123. Dosen adalah dosen 1 misalnya. Ntar. Oke, kemudian Udin 2, pembimbingnya juga sama. Kemudian Udin 3. Kemudian Udin 4. Ups, seharusnya nimnya harus beda ya. Oke, kita select dulu, select bintang from mahasiswa. Oke, from. Nah, di sini kita update dulu nimnya ya. Update nama tabelnya mahasiswa. Apa yang dirubah adalah nimnya sama dengan where ID sama dengan 2 misalnya. Ini 1, 2, 4. Kemudian yang ID nya sama dengan 3 adalah 1, 2, 5.
Oke, kemudian yang ID-nya sama dengan 4 adalah 1256. Oke, select bintang from mahasiswa. Oke ya, jadi dosen 1 ini membimbing ada 4 mahasiswa ini. Oke, cukup ada 4 mahasiswa dulu. Kemudian kita select bintang from bimbingan, masih kosong ya. Sekarang kita mau masukkan nama dan dosen. Kita deskripsikan dulu tabel bimbingan. Tabel bimbingan ada tanggal, mahasiswa, ID, dan dosen PA. Oke, sekarang kita mau masukkan seluruh tabel yang ada di tabel mahasiswa ini ke dalam tabel bimbingannya menggunakan perintah insert into bimbingan, kemudian tabel yang akan kita insert ke mana namanya, ke tabel bimbingan adalah mahasiswa ID dan dosen PA. Berarti cuma untuk di tabel bimbingan yang kita insert ada 3 ya, tanggal, mahasiswa ID, dan dosen. Oke, di sini kita tambahkan insert. Oke, pertama adalah mahasiswa ID, kemudian adalah dosen PA, kemudian adalah tanggal. Oke, kemudian langsung aja kita select. Kita apa yang diselect dari mahasiswa adalah ID-nya ya, ID, kemudian dosen PA, kemudian tanggal. Tanggal ini anggap tanggal bimbingan ya, anggap 2020 04 tanggal 22. Oke, from mahasiswa. Oke, kita enter. Oke, di sini query-nya 4 row, affected, record 4, duplicate 0, warning 0. Oke, jadi perintah ini tidak ada error ya. Insert into nama tabel, kemudian ini adalah kolom apa yang mau di insert, kemudian di sini adalah tabel yang akan kita isikan ke tabel bimbingan sini. Oke. Untuk membuktikannya langsung aja kita select bintang from bimbingan. Nah, oke, sudah oke ya. Oke, mau membuktikan bisa kita pakai perintah join ya, select bintang from bimbingan. Misalnya as B, kita join mahasiswa as M on M titik ID sama dengan B titik mahasiswa ID. Oke, kita enter di sini. Karena di sini pakai pakai select bintang, makanya dia tampil semua. Untuk supaya tidak tampil semua, kita bisa memilih tabel-tabel, misalnya tabel nama mahasiswa, misalnya name, kemudian M nama, kemudian adalah tanggal, misalnya B tanggal, dan karena tidak mempunyai foreign key, kita bisa ambil dari tabel M, dosen PA misalnya. Nah, di sini ya. Oke, karena tadi dosen PA tanpa constraint, seharusnya dosen PA ini adalah constraint ke master dosen misalnya. Oke, sampai di sini sudah tercapai ya. Tujuan kita tadi adalah untuk melakukan insert tabel ini ya, menggunakan select atau mengambil data dari tabel yang lain. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.